Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Siaran ini juga dapat disaksikan secara langsung melalui YouTube Rasil TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bahagia sekali saya Rizka Agustin, Yusuf Subangkit di meja operator, dan juga Nezatullah kameramen menjumpai Anda kembali dalam acara Tausiah Malam pada hari ini Rabu, edisi Rabu 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 5 Februari 2020. Dan seperti biasa, Tausiah Malam hari Rabu ini akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Hamzah Alatas. Beliau sudah hadir di studio. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Ustadz ya? Sehat, Alhamdulillah. Ya, Ustadz, kita akan meneruskan tema kita, yaitu fikih keluarga dalam Al-Quran. Dan subtemanya pada hari ini, Ikhwan dan Akhwat, adalah tugas dan peran suami istri sebagai orang tua. Demikian ya, Ustadz ya? Ya, baik. Kita langsung saja menyimak tausiah dari Ustadz Hamzah Alatas. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuh. Khairu nabiyyin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual dimanapun antum berada, Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, rahmatnya, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali dalam rangka merenungi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita masih terus membahas fiqhul usrah fil Quran atau fikih keluarga dalam Al-Quran. Dan pada kali ini kita akan melihat bagaimana tugas dan peran suami istri sebagai orang tua. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kali ini kita akan membaca dan renungi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Kemudian nanti kita akan melanjutkan ke surat Luqman dari ayat 13 sampai dengan ayat 19 insyaallah. Untuk itu marilah sebagaimana biasa kita
buka dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan membaca Suratul Baqarah ayat 233 dan dilanjutkan dengan surah Luqman dari ayat 13 sampai 19. Kita buka dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita, memberikan kefahaman kepada kita tentang kitab Allah, membersihkan segala al-fawahish al-batinah dari hati-hati kita, memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Kita lanjut ke surah Luqman ayat 13 sampai ayat 19. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صحرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita uraikan, telah kita jelaskan bagaimana peran dan kedudukan suami dan istri di dalam rumah tangga. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Jadi bagaimana di dalam keluarga di mana ayah atau di mana suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab mengatur, mengasuh, memelihara keluarganya dan berkewajiban memberikan nafkah, mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya. Kalau di dalam suatu strata, suatu organisasi, maka ayah ini sebagai pemimpin, atau kalau di dalam suatu negara dia sebagai presidennya. Nah, ibu ini sebagai wakilnya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan peran yang tidak kalah pentingnya. Di mana peran ibu ini adalah sebagai pengatur, yang manage tentang atau di dalam keluarga tersebut, menjaga harta suaminya, menjaga amanah yang diberikan oleh suaminya, mendidik anak-anaknya. Ibu ini perannya begitu besar, begitu besar di dalam keluarga ini. Bahkan digambarkan ibu ini sebagai madrasah, sebagai lembaga pendidikan. Al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'raqi. Ibu itu bagaikan lembaga pendidikan. Jika kalian siapkan benar-benar ibu itu, maka kalian berarti telah menyiapkan suatu bangsa yang memiliki akhlak yang baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peran ibu ini, dan juga peran bapak sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga. Di dalam ayat yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah." Wal walidatu, dan para ibu, tentu
Ini kan kita berbicara tentang peran ya, suami dan istri. Sekarang perannya istri ini, dia sebagai ibu. Ya, kalau dia sudah ya, mulai punya anak, bahkan ketika dari mengandung juga, bagaimana ya tanggung jawabnya, perannya menjadi lebih besar dan lebih penting. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Dan para ibu ya, dia bertugas menyusui anak-anak mereka. Mereka bertugas menyusui anak-anak mereka haulaini kamilaini selama 2 tahun penuh ya. Haulaini kamilaini 2 tahun penuh liman arada ayyutimmar radha'ah. Ini bagi mereka-mereka yang ingin menyempurnakan masa penyusuan tersebut. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ya, ibu ini perannya ya, ketika melahirkan anak dia harus menyusui ya selama 2 tahun. Peran ini adalah sangat penting ya, bagi ibu ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah persiapkan makanan bagi si bayi ini sejak dia masih di dalam kandungan. Jadi sebenarnya peran ibunya bukan saja ketika anak itu lahir, tapi bagaimana ketika anak itu masih di dalam kandungan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan peran kepada ibu ini agar supaya ya, menjaga anak tersebut, yaitu dengan tidak memakan hal-hal yang haram, ya, makanan-makanan yang haram, tidak melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang akan membuat madarat kepada cabang bayi tersebut. Ya, tidak makan makanan ya, yang akan membahayakan bagi si bayi tersebut. Ya, dan juga bagaimana ya diperintahkan bagi si ibu ini untuk selalu ya, membaca Al-Quran, ya, selalu bertasbih, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perannya Ummu Hanah, ya, ibu dari Sayyidatina Maryam, ya, ketika diceritakan bagaimana dia menazar. Jadi ketika hamil dia sudah menazar kebaikan untuk anaknya. Inni nazartu ma fi batni muharraran. Ya, sungguhnya aku bernazar ya, bahwasanya anakku ini ya, dia bernazar akan dia persembahkan, artinya dia relakan untuk anaknya ini berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Ya. Dia bernazar seperti itu. Dan dia berdoa, wa inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku melindunginya, u'idzuha, aku minta perlindungan kepada Allah ya, dan keturunannya minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ya, makanan ya, yang baik akan ya, mempengaruhi cabang bayi ini. Sebab apa yang dimakan oleh ibu akan ya, diserap pula oleh bayi ya, di dalam kandungan. Kalau ibu memakan sesuatu yang berbahaya, minum obat-obatan ya, yang dilarang dokter misalnya, tanpa pengawasan dokter, itu bisa berakibat ya, buruk kepada bayi. Jadi ketika ada hal-hal yang di luar dari harapannya, jangan disalahkan Allah menciptakan
bayinya itu tidak sempurna. Ini biasanya dari kelakuan ya ibunya yang tidak menjaga makanannya ya dari hal-hal yang membahayakan. Nah, ketika melahirkan Allah perintahkan agar supaya ibu ini menyusui anaknya selama 2 tahun, haulaini kamilaini. Ini batas ya maksimalnya. Ya, 2 tahun, batas yang dianjurkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya, menurut kesehatan juga ya, menurut kedokteran ini adalah sesuatu yang baik. Dan ini sekaligus sebagai ya, saya pernah mendengar seorang dokter mengatakan ini adalah sebagai pengatur atau KB istilahnya, kan dulu zaman Pak Harto ada program KB keluarga berencana itu. Ini adalah merupakan ya, suatu program pengaturan ya, kelahiran si bayi secara alamiah. Ya. Kalau dia sampai sempurna menyusui anaknya selama 2 tahun. Ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala paling tahu tentang kondisi ya hamba-hambanya. Ya. Ini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana menyusui itu 2 tahun ya. Kamila ini 2 tahun sempurna liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi siapa saja yang ingin menyempurnakan penyusuan tersebut. Ya. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini, ya, bagaimana bayi itu disapi dalam umur 2 tahun, ya, dalam umur 2 tahun. Dan ini juga menjadi ketentuan ya nanti secara hukum fikih ya tentang anak susu, ya. Seorang dianggap sebagai anak susu ya, dan bayinya dengan bayi si ibu itu menjadi saudara susu, ibunya menjadi ibu susu ya. Jika si bayi ini menyusu dengan si ibu ya minimal 5 kali dengan penyusuan yang mengenyangkan ya, selama si bayi tadi belum berumur lebih dari 2 tahun. Jadi kalau lebih dari 2 tahun, misalnya dia menyusu dengan seorang ibu, ya, itu tidak dianggap sebagai ya anak susu, ya, dan ibunya tidak dianggap sebagai ibu susu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa 'alal mauludi lahu. Nah, tadi peran ibu bagaimana ya menyusui anaknya ya, sejak dia ya, anak tersebut masih bayi ya sampai berumur 2 tahun maksimal ya. Bagi bapaknya wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna ya. Bali ayahnya al mauludi lahu, ini al mauludi lahu maknanya orang yang dilahirkan bayi itu lahu untuknya. Maksudnya di sini wa 'alal walidi kepada ayahnya. Ya, kenapa disebut maulud? Supaya di sini diingatkan bagaimana hubungan antara bayi ini dengan ayahnya. Ini sebenarnya ayat ini berbicara tentang tugas seorang ibu ya. Bila terjadi firak, perceraian antara ya si ayah dengan si ibu ya, dan dia ibunya memiliki bayi, ibunya berkewajiban tetap menyusui bayinya. Ini dalam firaq saja Allah atur bagaimana si ibu ya, berkewajiban menyusui bayinya, apalagi ya, kalau di dalam suasana yang bukan itu untuk perceraian. Dan bagi bapaknya itu berkewajiban rizquhunna wa kiswatuhunna, berkewajiban memberi rizki kepada mereka dan memberi pakaian. Lihat ya, jadi tetap si jabang bayi walaupun si ayah ibu ini sampai mau berpisah pun ya anaknya harus dijamin
ya, dijamin dia punya makannya, pakaiannya, dan kebutuhannya, ya, untuk si anak tersebut. Ya, jadi bukan sekalipun terjadi misalnya perceraian antara suami dengan istrinya, ya, di dalam Al-Quran sudah diatur ini semuanya. Jangan sampai si anak ini menjadi korban. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala, dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti ketika kita berbicara tentang masalah talak, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur agar supaya tidak terjadi, ya, talak atau perceraian ini. Diatur, dikasih tenggang waktu, dikasih masa iddah, masa menanti. Nggak boleh si wanita itu dalam masa iddah keluar dari rumahnya, ya, berpisah dari suaminya. Ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala agar kembali merujuk kembali ini suami istri ini. Ya. Dan sekalipun di sini disebutkan akhirnya nggak bisa dihindari terjadi perceraian, maka tetap, ya, jangan sampai anak, ya, menjadi korban. Anak tidak tahu apa-apa. Sebab, ya, berapa banyak anak menjadi broken home, ya, anak menjadi liar, anak menjadi akhlaknya tidak baik karena disebabkan, ya, kedua orang tuanya ribut, orang tuanya, ya, bercerai, ya. Nah, ini harusnya tetap memperhatikan anak itu, ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna la tukallafu nafsun illa wus'aha. Ya, memberikan pakaian, memberikan rizki bil ma'ruf, dengan secara wajar, ya. Setiap jiwa tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya, ya, nggak dipaksa untuk mengeluarkan sesuatu harta yang memberatkan dia, ya, sesuai dengan kemampuannya. La tudarra walidatum biwalidiha, jangan sampai si ibu ini menjadi susah dengan sebab dia mengurus anaknya, ya. Kalau si bapaknya ini nggak memberikan nafkah, nggak memberikan kebutuhan anak dan istrinya ini, jadi ibunya menjadi susah. Jangan sampai seperti itu. Wala mauludun lahu biwaladihi, dan juga, ya, bagi si bapak jangan dibikin susah, ya, oleh anaknya, ya, misalnya dengan si ibunya minta macam-macam yang memberatkan orang tuanya, ayahnya yang dia tidak mampu tadi. Wa 'alal warithi mithlu dzalik, ya, dan bagi ahli waris pun sama seperti itu, ya. Hendaknya dia juga menanggung, ya, beban bagi si bayi tadi yang ditinggalkan. Ini kalau misalnya si suaminya ini meninggal, ya, pisah karena meninggal. Nah, maka orang yang berkewajiban menjadi wali dari harta si bayi, atau dia juga mendapatkan warisan dari, apakah itu orang tuanya atau maksudnya kakek dan neneknya si bayi tadi, itu juga harus memperhatikan si anak tadi. Jadi bukan hanya mendapatkan harta saja dari peninggalan ayah si bayi tadi, ya. Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Jika keduanya ingin menyapi, ya, anak ini, ya, ketika menyapinya pun antaradin, jadi atas kerelaan, minhuma dari keduanya, wa tashawurin, ya, atas dasar musyawarah. Bagaimana, ya, masalah anak ini dimusyawarahkan walaupun dia itu, ya, keduanya itu sudah bercerai, berpisah, ya. Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma atimtum bil ma'ruf. Dan jika misalnya si istrinya nggak bisa menyusui, ya, karena sesuatu hal misalnya, ya, nggak bisa menyusui, nggak keluar susunya. Ya, kalau kalian ingin antas tardiu, meminta, ya, untuk disusukan oleh orang lain, ya, anak kalian ini disusukan, fala junaha alaikum, tidak ada dosa buat kalian, boleh, ya, seperti itu. Dan ini biasa kalau di
di bangsa Arab dulu ya seperti itu ya. Ya seperti Nabi kita disusui oleh ya, Halimat Sa'diyah ya. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, jika kalian menyerahkan apa yang kalian berikan itu dengan baik, arti dibayarkan upah menyusuinya itu ya. Wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui, Maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Ya, ini peran ibu begitu besar di dalam memperhatikan, mengatur, merawat. Ya, ini di luar dari berbicara tentang perceraian tadi. Artinya peran ibu, bagaimana ibu sejak mengandung, Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan bagaimana mengandungnya ya selama 9 bulan. Wahnan ala wahnin ya, atau di dalam ayat yang lain hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan, bagaimana ibunya itu ya mengandung bayinya ini dengan susah payah, ketika melahirkannya juga dengan susah payah ya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, dan masa mengandung dan masa sampai menyapinya dia itu diperkirakan 30 syahran, itu 30 bulan. Ya, 30 bulan maksudnya ya, kalau menyapi 2 tahun itu kan 24 bulan ya. Sisanya 6 bulan itu artinya batas minimum seorang itu mengandung ya. Nah, anak secara sempurna ini ya, apa yang ditetapkan oleh Allah ini sesuai dengan ilmu kebidanan ya, ilmu kedokteran. Bagaimana Allah sebutkan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, masa hamilnya dia dan menyusuinya sampai menyapinya yaitu 30 bulan. Dan di ayat ini disebutkan bagaimana menyusui sampai menyapi itu 2 tahun. Berarti 24 bulan. Ya, setahun kan 12 bulan, 24 bulan. Sisanya 6 bulan adalah batas minimal ya seorang itu hamil ya. Pernah kejadian ya pada masa Sayyidina Umar, ada seorang melahirkan kita umur lebih dari 6 bulan gitu, melahirkan anaknya. Sayyidina Umar mau menghukum ini itu. Wah, ini apakah anak hasil zina? Kemudian Sayyidina Ali mengingatkan ya, apakah kamu enggak baca ini firman Allah? Wa hamluhu wa fisaluhu fi 30 syahran. Ya, batas wanita itu hamil minimal ya, dan menyusui itu selama 30 bulan. Jadi kalau masa menyusui 12 bulan 2 tahun atau 24 bulan itu masa menyusui. Kemudian masa hamil minimal adalah 6 bulan. Ini sudah lebih dari 6 bulan ya, menjelang 7 bulan, maka dia itu adalah merupakan suatu yang wajar. Karena Umar lalu mengatakan, laula Ali lahalaka Umar, kalau bukan karena tidak karena Ali pasti Umar akan celaka katanya. Ya, karena seperti itu ya, mengambil dari ayat Quran ini. Bagaimana peran juga ibu di dalam mendidik anaknya tadi ya. Kita sering dengar ya, sering lihat ya, ibu-ibu kalau hamil 7 bulan ya dibacakan ayat Quran ya. Pilih lagi ayatnya surah Yusuf, katanya supaya anaknya ganteng, seperti atau cantik ya. Ya, seperti Nabi Yusuf ganteng seperti itu. Nah, ini tradisi atau adat ya, baik-baik saja, tapi artinya maksudnya ya, sebenarnya hendaklah dia bacakan Al-Quran, jangan hanya ketika 7 bulan aja ya, dia bacakan ya Al-Quran, sering-sering baca Al-Quran ya si ibu itu ya, sejak dia mengandung ya. Itu agar supaya apa yang dibaca itu juga berpengaruh kepada si anak. Karena memang
apa yang dilakukan oleh ibu itu berpengaruh kepada bayi tersebut, ya. Ini ya, peran bagaimana si ibu tadi ketika ya melahirkan anaknya. Kemudian bagaimana ya ketika anak itu sudah lahir, sudah mulai besar, bagaimana senantiasa ya dididik oleh keluarga tersebut. Dan pendidikan yang paling penting daripada keluarga tersebut hendaklah ya ayah ibunya itu mencontohkan perbuatan-perbuatan baik, karena si anak sejak dari kecilnya akan merekam, melihat bagaimana apa yang dia dengar, apa yang dia lihat dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu peran kedua orang tua ini sangat-sangat penting. Bagaimana ya peran orang tua ya menanamkan pendidikan kepada anaknya? Kita bisa baca ya, ini dapat kita ambil ya pelajaran apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah Luqman yang tadi kita baca. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 13 surah Luqman, wa idz qala Luqmanu libnihi. Dan ingatlah ya, atau wa idz kalau ada kata idz wadhkur, dan ceritakanlah ya, idz qala Luqman, tatkala Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai ananda, janganlah kamu mensekutukan Allah. Ya. Inna syirka la zulmun azim, karena perbuatan syirik itu mensekutukan Allah dengan sesuatu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Dan kita ketahui perbuatan zalim adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Nah, perbuatan syirik ini juga Allah katakan ya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Jadi bagaimana maksudnya di sini ya, orang tua itu mendidik anaknya ya, menanamkan ya keimanan dan tauhid ya kepada anaknya. Jadi sejak awal ya. Ya, diajarkan agar supaya anak itu tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya setelah ditanamkan bagaimana anak itu untuk tidak mensekutukan Allah, agar supaya mengenal Allah Subhanahu wa taala yang esa, al-ahad, lam yalid walam yulad, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, as-samad, yang tempat meminta, tempat kita bergantung, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, ya, yang sebanding dengannya. Ajarkan ya, pahami tentang suratul Ikhlas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, ajar ini juga merupakan pendidikan kepada anak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan. Wasiat itu arti itu merupakan pesan yang sangat ya harus diperhatikan. Biasanya kan wasiat seperti itu. Biasanya wasiat dari orang tua kepada anak. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala langsung mewasiatkan kepada manusia biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya agar supaya berbuat baik. Di sini enggak ada biwalidayhi doang di sini ya, berwasiat. Allah wasainal insan, kami berwasiat kepada manusia biwalidayhi, dengan kedua orang tuanya. Maksudnya wasiat untuk ngapain? Ini dijelaskan oleh Allah di ayat yang lain.
Seperti di dalam surah Al-Ankabut ayat 8, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi ini min tafsiril Quran bil Quran, ya. Tafsir ayat Quran dengan ayat Quran yang lain. Ya, jadi ayat Quran itu saling menafsirkan. Ya. Juga di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ya. Ya, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Di sini Allah ingatkan kenapa harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Kenapa harus birrul walidain, ya. Allah ingatkan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Karena ibunya, ya, mengandung dia dengan penuh keletihan. Ya. Hamalathu ummu, di sini peran ibunya diingatkan. Oleh karena itu Nabi, ya, ketika ditanya oleh para sahabat, man man ahaqqun nas bihusni sahabati. Siapakah orang yang paling berhak untuk aku, ya, bergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ummuka. Thumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Thumma man, kemudian siapa lagi? Ya tetap, ya, sampai 3 kali Rasulullah katakan ibumu, ibumu, ibumu. Thumma man, yang keempat baru abuka. Ya, karena peran ibu ini begitu besar. Ya, oleh karena itu di dalam ayat ini Allah ingatkan hamalathu ummuhu. Dia dikandung oleh ibunya wahnan ala wahnin dengan penuh keletihan, kelelahan. Ya. Wa fisaluhu fi amaini, kemudian bukan saja mengandung 9 bulan mengandung, ya. Kita saja kalau bawa sesuatu yang senilai seberat bayi di dalam kandungan itu kita bawa, ya, setiap hari tidur juga dibawa, itu merupakan sesuatu hal yang merepotkan, yang melelahkan, ya, yang meletihkan. Bagaimana ibunya mengandung dia dengan penuh, ya, kelelahan, keletihan, wa fisaluhu fi amaini, kemudian disusui dan disapi dalam waktu 2 tahun, di umur 2 tahun. Anishkurli wali walidaik. Allah ingatkan, hendaklah bersyukur kepadaku karena ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping kita berterima kasih, bersyukur kepada kedua orang tua, ya, Allah ingatkan terlebih dahulu anishkurli, karena yang memberi rezeki bayi itu waktu masih di dalam kandungan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan juga kepada kedua orang tuamu. Jadi langsung disandingkan di sini bagaimana bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada kedua orang tua. Sampai di Rasulullah SAW katakan, ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtihima. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah juga terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Ya. Ini pendidikan bagaimana pendidikan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Diingatkan agar supaya anak ini tidak durhaka. Ilayyal masir, hanya kepadakulah, kepada Allah tempat kembali. Tapi di sini Allah ingatkan juga ada batasannya. Ketika kita birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, bagaimana kalau orang tuanya musyrik? Bagaimana kalau orang tuanya lain agama? Allah ingatkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya memaksa kamu ala an tusyrika bi, untuk kamu melakukan perbuatan syirik denganku, ya, ma laysa laka bihi ilmun, yang mana kamu tidak ada
pengetahuan tentangnya, ya. Fala tuti'huma, maka jangan kamu taati keduanya. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaulah keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Tetap berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Kita tetap laksanakan walaupun atau sekalipun kedua orang tuanya itu beda agama, ya. Ya, tapi di sini Allah ingatkan bagaimana ketika kita berbuat baik, ya, kita taat kepada kedua orang tua, kita berbuat baik kepada mereka, ya. Tapi kalau orang tua memaksa kita untuk melakukan perbuatan syirik, melakukan perbuatan yang menentang Allah, ya, seperti yang saya katakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada kewajiban untuk taat kepada makhluk kalau itu bermaksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya, seorang itu harus berbakti kepada orang tuanya. Tapi kalau misalnya orang tuanya menyuruh, memaksa sesuatu yang maksiat kepada Allah, sesuatu hal yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya tidak wajib ditaati. Tapi hendaklah kita tetap memperlakukan kedua orang tua itu dengan baik, ya, dengan baik, ya. Sekalipun kita menolak, ya, apa yang diperintahkannya karena itu menentang perintah Allah, ya, kita tolak dengan cara, ya, baik-baiknya. Wattabi' sabila man anaba ilayya, ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah, ya, kalian dikembalikan. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka aku akan beritahukan kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Kemudian dilanjutkan bagaimana nasihat, ya, saya agak cepat di sini karena berhubung waktu, ya. Dilanjutkan bagaimana nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya. Tadi bernasihati yang pertama, ya, agar supaya beriman kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, perintah untuk birrul walidain. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagaimana mengajarkan anak ini untuk memiliki rasa al-ihsan, ya, rasa muraqabah, rasa bagaimana dia itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya, wahai ananda, kata Luqmanul Hakim, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Wahai ananda, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, mithqala khardalin, ya, sebesar biji yang kecil, sebesar atom misalnya sekalipun, fatakun fi sakhratin, udah gitu sebesar biji sawi. Dulu biasanya diartikan terjemahan itu sebesar biji sawi. Saya juga belum pernah lihat biji sawi, ya. Kecil, hasil sesuatu yang kecil sekali. Terus berada katanya yang kecil ini di dalam batu, ya, di dalam dalam batu hitam. Ya, au fis samawati, ya, au fil ardi, atau berada di angkasa, ya, atau di dalam bumi sekalipun. Jadi tersembunyi sekali, ya. Ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkan hal tersebut. Jadi perbuatan itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan sekecil apapun, sesembunyi apapun kita, itu tidak akan luput dari pengawasan Allah. Ini, ya, Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya, ya, al-ihsan, ya, sering yang di dalam hadis disebutkan, ya, sebagai al-ihsan. Jadi anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Atau itu disebutkan juga al-muraqabah. Artinya merasa bahwasanya kita itu selalu diawasi. Ini penting sekali, ya, pendidikan ini sejak dini diajarkan kepada anak bagaimana agar supaya anak ini selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatannya, ya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha latifun khabir. Sungguhnya Allah Maha halus dan Maha mengetahui. Ya, ini masalah keimanan, masalah ihsan itu, ya, diperhatikan di sini, ya. Inilah yang harus ditanamkan kepada anak.
Kemudian ayat berikutnya menjelaskan bagaimana ya, Luqman Al-Hakim memerintahkan anaknya, mengajarkan anaknya untuk mendirikan sholat. Ya bunayya aqimis sholah, wahai ananda, hendaknya dirikanlah sholat. Ya. Aqimis sholah, dirikanlah sholat. Jadi perintahnya selalu dalam Al-Quran, ya, bukan shollu, ya, tapi aqimis sholah, ya, dirikanlah sholat. Ya, beda ini ya. Kalau shollu atau sholli, ya, itu hanya melaksanakan ya, gerak-gerik sholat. Tapi kalau iqamus sholah itu ya, memiliki makna-makna yang jauh ya, lebih daripada hanya sekedar menjalankan ya, gerak-gerik sholat, ya, mengucapkan ayat-ayat dan tasbih, tahmid dan sebagainya. Tapi mendirikan sholat adalah melakukan sholat dengan penuh kekhusyuan, kehadiran hati, dan juga mengimplementasikan ya, makna sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini makna aqimus sholat. Ya, nanti dalam kesempatan lain ya, dalam pembahasan tafsirul Quran bil Quran ya, kita akan jelaskan makna iqamus sholat. Jadi bagaimana ini ya, aqimus sholat? Luqman Al-Hakim mengajarkan anaknya hendaknya dirikan sholat. Jadi ini ya, kepada anak kita juga kita ajarkan ya, untuk melaksanakan sholat, ya, mendirikan sholat. Diajarkan cara wudhunya, bersucinya, ya, kemudian cara melakukannya secara benar, ya. Kemudian ajarkan juga bagaimana manfaat sholat ini, ya, hakikat sholat ini, dan harus ya, apa yang ada di dalam sholat ini diimplementasikan dalam pergaulan sehari-hari. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahlah ya, dengan yang ma'ruf. Ya, segala kebaikan hendaklah kalian ya, harus bersikap aktif ya, memerintahkan, menyuruh orang yang baik. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah perbuatan yang munkar. Ya, al ma'ruf arti sesuatu yang baik, segala yang baik. Banyak sekali ini definisinya ya, tentu ya, akan luas sekali antara yang dimaksud dengan ma'ruf ini. Al-munkar juga sesuatu yang munkar, yang diingkari oleh setiap manusia, diingkari oleh setiap hati nurani manusia. Ya, perbuatan maksiat, perbuatan zina, mencuri, berbohong, berkhianat, itu semuanya munkar. Semuanya ya, hati nurani manusia mengingkari hal tersebut. Ya. Wanha 'anil munkar, ya, cegahlah perbuatan munkar. Jadi anak diajarkan bagaimana menilai sesuatu yang baik dan yang tidak baik. Ya, kita ajarkan bagaimana harus menolak yang tidak baik, ya, harus memerintahkan, mengajar atau menerima yang baik. Juga diajarkan bagaimana anak ini supaya digembleng dengan baik. Ya, wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah atas apa yang menimpamu. Digembleng untuk sabar. Sebenarnya ya, anak itu dari kecil secara alami ya, Allah sudah ajarkan kesabaran. Makna sabar yang sebenarnya ya, bukan suruh nerimo aja, enggak. Sabar itu adalah ulet ya, as-sabat ya, fi muwajahatil al-mushkilah. Artinya bagaimana keuletan, keteguhan, ketangguhan di dalam menghadapi berbagai kesulitan. Itu namanya as-sabru di situ. Ya, bukan sabar itu kita udah ngalamin begini nih, udah sabar aja ya, kita nggak hidupnya susah misalnya, sabar aja. Ya, bukan itu ya, bukan itu. Sabar adalah ulet ya. Contoh sabar yang paling gampang, lihat aja tuh anak balita ya, atau anak yang baru 1 tahun yang ketika belajar jalan, kan dia baru mau jalan jatuh ya, baru jalan bangun jatuh. Ya, tapi dia tetap jalan lagi, jatuh lagi, jalan lagi. Ya, akhirnya dia bisa jalan. Itu contohnya sabar. Arti ulet. Dia nggak ketika dia jatuh, nggak nggak dikatakan, udah nggak mau malas lah jalan lagi. Nah kalau dia seperti itu, dia nggak bisa jalan sesungguhnya. Itulah makna sabar itu sudah Allah tanamkan sebenarnya kepada anak balita itu di bawah 5 tahun itu sudah
Allah tanamkan. Nah ini terus senantiasa sifat sabar ini hendaknya ditanamkan kepada anak supaya nanti dia ketika besar menjadi anak yang tough ya, yang begitu ulet, tangguh ya, menghadapi kemiskinan, siap menghadapi tantangan. Wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur, karena yang demikian itu termasuk adalah masalah-masalah yang sangat penting ya buat masa perkembangan si anak tadi ketika nanti dia besar menghadapi ya problem-problem, menghadapi kesulitan-kesulitan di masa yang akan datang, di mana biasanya masa yang akan datang itu berbeda dengan masanya orang tua ya, akan kesulitannya itu akan lebih banyak lagi ya. Andai kata tidak diajarkan, digembleng dari sejak kecil untuk bersabar, untuk berlaku ulet ya, berlaku kuat, tangguh, istiqamah, itu nanti akan mudah lemah ya, mudah kalah, mudah menyerah seperti itu. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah ajarkan bagaimana melalui tadi ucapan-ucapan Luqmanul Hakim. Kemudian diajarkan pula ya bagaimana berakhlak, bersikap ketika menghadapi ya orang. Wala tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan pipimu dari manusia ya. Jangan melengos kalau ketemu orang ya. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Diajarkan bagaimana kerendahan hati, ketawaduan. Ya, anak dari kecil diajarkan jangan sombong, ya, jangan memalingkan muka dari orang. Jadi bagaimana beramal tamah, bagaimana berakhlak yang mulia. Ya, Luqmanul Hakim mengajarkan sejak kecil kepada anaknya. Diingatkan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena Allah itu tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Karena ini sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis dilaknat oleh Allah karena kesombongannya. Ini ya bagaimana dididik anak itu jangan ya berlaku angkuh, berlaku sombong ya, menghinakan orang lain, menganggap hina orang lain ya, karena sombong itu seperti itu. Ya, enggak menerima kebenaran itu dijelaskan oleh Nabi. Ya, sombong itu bukan seorang berpakaian bagus, pakai sepatu bagus, baju bagus dikatakan sombong. Ya, pakai kendaraan bagus bukan dikatakan sombong. Al-kibru kata Nabi batarul haq wa ghamtun nas. Ya, yang dikatakan sombong adalah menolak kebenaran, dikatakan ya, disampaikan kepadanya sesuatu yang benar, ditolak. Ente siapa ini? Ya, anak baru kemarin kok mau nasihatin aneh seperti itu. Itu atau kesombongan itu. Ya, wa ghamtun nas, dan menghinakan orang lain, ya, menganggap remeh, menganggap hina orang lain, itu ya termasuk sifat sombong yang dimurkai oleh Allah. Ya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang berjalan mukhtal, artinya jalannya angkuh, cara jalannya aja ya angkuh, sombong ya, biasanya dagunya diangkat ya, dadanya dibusungkan, itu mukhtal namanya. Fakhur yang membanggakan diri, menghinakan orang lain, Allah nggak suka itu. Nah, ini diajarkan sejak kecilnya, dibiasakan seperti itu. Berikutnya waqsid fi masyika ya, dan sederhanakanlah di dalam jalan kamu. Waghdud min sautik ya, pelankan suaramu, jangan teriak-teriak ya. Inna ankaral aswati la sautul hamir, sungguhnya seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Yang suka bagaimana ya, dia berteriak membekakkan telinga. Ini juga cara berbicara juga diatur dalam Al-Quran. Ini sangat penting ya, bimbingan ini ya, hendaknya diajarkan kepada anak, dan bukan dari itu aja ya, bukan hanya mengajarkan, tapi pengajaran yang terbaik adalah ya, orang tuanya juga mencontohkan seperti itu ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Bila kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, demikian tadi telah kita simak bersama tausiah dari Ustadz Hamzah Alatas dengan temanya Fikih Keluarga dalam Islam, Tugas dan Peran Suami Istri sebagai Orang Tua. Untuk ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, menanggapi, atau berdialog langsung dengan Ustadz Hamzah Alatas, bisa melalui layanan interaktif kami di nomor telepon 021 845 1512 atau melalui WhatsApp di 08 111 999 720. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Masih bersama Rizka, Yusuf, dan Neza dalam acara Tausiah Malam. Pada kali ini dibawakan oleh Ustadz Hamzah Alatas dan temanya pada hari ini adalah Fikih Keluarga dalam Al-Quran, Tugas dan Peran Suami Istri sebagai Orang Tua. Ya, kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan ya Ustadz, kita langsung jawab melalui WhatsApp dari Bapak Haji Musyawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Ustadz tentang kata-kata ma'rufah dalam Birrul Walidain. Terima kasih atas pencerahannya. Oh sebentar Ustadz, maaf. Kita sudah ada telepon. Kita akan jawab dulu teleponnya ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Taswin, Bu. Oh iya, dengan Pak Taslim. Baik Pak, silahkan. Yang pertama saya apresiasi sekali dengan surat Luqman gitu ya, yang mengajarkan kelurusan Shiratal Mustaqim, sholat dan sebagainya Pak Ustadz ya. Tapi yang namanya rumah tangga itu kan ya ada anak yang nurut, ada yang tidak kan gitu Ustadz ya. Yang saya akan tanyakan di sini secara global itu, kalau seorang bapak yang ya katakanlah anaknya mau nurut tapi terkadang bapaknya sendiri yang sombong begitu loh. Contohnya misalnya anak baru lulus SMP, kau jadi RW aja gitu kan. Ini kan nggak pantas masa SMP jadi RW kan gitu. Artinya dipaksakan anak itu bukan untuk Shiratal Mustaqim, tapi disuruh hal-hal yang tidak sesuai dengan kemampuannya gitu Pak Ustaz. Apakah ini termasuk juga bapak yang sombong atau dalam hal ini pemimpin yang sombong? Karena di Indonesia ini banyak begitu Ustaz. Sehingga banyak cobaan dan banyak rakyat pada menderita, kemudian banyak macam-macam lah. Jadi karena kesombongan itu nggak mampu disuruh anaknya, orang baru SD aja suruh jadi RT atau RW gitu aja Ustaz. Coba tolong dijelaskan kalau yang sombong kayak gini pas nggak dengan seperti Luqman disuruh ajarkan sholat, boro-boro diajarkan sholat kali Ustaz, gitu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Menanggapi apa yang diungkapkan oleh Pak Taslim tadi. Jadi bagi orang tua ya, di dalam mendidik anaknya ya, hendaknya ya juga dicontohkan dalam kebaikan bagi si orang tua ya. Karena kalau orang tuanya nggak mencontohkan kebaikan ya, mendidik anaknya sulit sekali ya. Menyuruh misalnya ada orang tua misalnya merokok misalnya ya, ini saya sebagai contoh aja ya. Tapi kemudian menyuruh anaknya jangan merokok. Anaknya mungkin ketika di hadapan orang tuanya dia nurut seperti itu, tapi di belakang ya, pasti dia akan membangkang kok ya, bapaknya aja melakukan seperti itu ya, pasti anaknya juga ya. Dan ini bagi orang tua juga ya, dalam hal mempersiapkan anaknya, hendaklah dipersiapkan anaknya ya dalam pendidikannya itu dan dididiknya. Apa yang dikemukakan dalam surat Luqman ini adalah mempersiapkan mental anak, pendidikan rohani anak supaya siap ya dia menjalani kehidupannya nanti di masa yang akan datang. Kemudian juga ya tentunya untuk ya, bagaimana anaknya itu menjadi apa nanti di masa depannya. Juga ya bagi orang tuanya jangan seperti yang tadi disebutkan Pak Salim ya, dipaksakan gitu ya. Kita lihat di sana ya, anak itu dia punya bakatnya seperti apa ya. Kalau sekarang ada penelitian tentang artinya MIR ya, Multiple Intelligence Research ya. Bagaimana ya memang disebutkan dalam Al-Qur'an ya, anak itu memiliki ya, manusia ini ya, pada umumnya memiliki kecerdasan yang beragam ya. Bapaknya dokter ya, belum tentu anaknya juga harus menjadi dokter seperti itu ya. Dia mungkin memiliki kecerdasan dan bakat yang berbeda. Jangan dipaksakan ya. Allah Subhanahu wa taala katakan kullun ya'malu 'ala syakilati. Setiap orang itu akan bekerja ya, beramal, berbuat sesuai dengan pembentukannya, bakatnya ya. Istilah sekarang apa ya, fashionnya lah gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita paksakan seorang yang dia bakatnya nggak di situ, dipaksakan pun dia nggak akan unggul ya di bidang tersebut. Dia bekerja yang bukan dia senangin, dia akan terpaksa, tertekan seperti itu. Tapi kalau dia diarahkan kepada bakatnya, dia akan menjadi unggul di dalam bidangnya tersebut ya. Dalam Al-Qur'an semuanya dijelaskan ya seperti itu. Tapi yang penting dia mau jadi apapun, tapi pembinaan keimanan, ketakwaan tadi, akhlak yang baik, ini adalah sesuatu yang utama ya, sejak kecil ditanamkan ya. Supaya dia menjadi apapun ya, dia menjadi dokter kah, menjadi insinyur kah, menjadi pejabat kah, dia menjadi pejabat yang baik ya, yang berakhlak mulia, yang selalu ya memiliki sifat ihsan di dalam hatinya ya. Dia tidak akan nyeleweng, tidak akan korupsi karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Dimanapun dia berada, dia bersembunyi, Allah tahu. Bagaimanapun siasat dia gunakan, Allah akan tahu. Ini sangat penting. Wallahu a'lam. Iya. Baik Ustadz, kita akan menjawab tadi pertanyaan Bapak Haji Musyawir tentang kata-kata ma'rufah dalam birrul walidain. Di dalam kalimat tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Pergaulilah kedua orang tua itu di dunia ini secara ma'ruf. Ya, ma'ruf ini banyak sekali dalam Al-Qur'an, berulang sampai 36 kali dalam Al-Qur'an. Ya, kata ma'ruf ini. Ya, ma'ruf ya, sering kita artikan kalau menyebut amar ma'ruf nahi munkar, arti memerintahkan ya sesuatu yang baik.
Kata ma'ruf dari kata arafa, ya'rifu, ya, urfan. Ma'ruf itu isim maf'ulnya, ya. Arti ma'ruf itu yang, arafa arti mengetahui, ma'ruf arti yang diketahui, yang dikenal, ya. Arti sesuatu kebaikan yang pasti dikenal, diketahui dan sudah terbiasa di masyarakat tersebut, ya. Yang ma'ruf. Kalau dalam birrul walidain, ya, bagaimana mempergauli orang tua ini, ya, dengan baik, ya, dengan ma'ruf di sini Allah katakan ma'ruf, ya, dengan cara ma'ruf, cara baik, ya. Ini ada kaitannya dengan segala sesuatu yang al-urf, ya, yang dikenal, ya, dalam tatanan masyarakat di situ, ya. Seperti dalam misalnya daerah Jawa, ya. Cara bagaimana berbicara kepada orang tua kan ada cara-cara, bahasanya tuh nggak kayak bahasa kasar, di bahasa Sunda juga ada seperti itu. Bagaimana kalau berbicara, dengan orang tua, jangan pakai bahasa-bahasa, ya, yang kasar seperti itu. Ada bahasa-bahasa yang menghormat kepada kedua orang tua. Itu bagian daripada ma'ruf dalam berbicara. Dalam bersikap juga bagaimana kita, ya, bersikap lemah lembut, bersikap baik kepada orang tua, ya, itu disebut ma'ruf, ya, di dalam Al-Qur'an. Ya, dan ini Allah mengambil kata ma'ruf karena kadang-kadang, ya, di setiap daerah itu dalam cara berbicara, ya, berbeda-beda, ya. Oleh karena itu Allah gunakan kata ma'ruf, ya. Mungkin di daerah misalnya Medan cara bicaranya biasa, ya seperti itu agak keras sedikit seperti itu saya nggak tahu, ya, bagaimana adat di sana, ya, nggak, misalnya tidak dianggap kurang ajar, ya nggak masalah seperti itu. Tapi misalnya ketika di daerah Jawa atau daerah Sunda, ya, dalam berbicara mungkin kita gunakan bahasa yang kasar, itu dianggap itu sudah kurang ajar, tidak baik, menyakiti orang tua, jangan gitu. Kita harus hindarkan seperti itu. Ini contoh, kenapa kalimat ma'ruf ini sering berulang disebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Pergauli mereka para istri dengan ma'ruf. Ma'ruf ini sesuatu yang baik, sesuatu yang dikenal di tradisi masyarakat tersebut, ya, dan sesuatu yang terutama sekali yang sesuai dengan ketetapan Allah, sesuai dengan fitrah manusia, ya, seperti itu. Wa qulu qawlan ma'rufa, ya, wa qulu lahum qawlan ma'ruf. Berkatalah kepada mereka, ya, kepada misalnya kerabat yang hadir dalam masalah waris, ya, dengan perkataan yang ma'ruf. Yang ma'ruf atau yang baik, yang wajar, yang dikenal baik oleh masyarakat tersebut, ya, seperti itu. Jadi banyak sekali kata ma'ruf, dan ini Allah gunakan, tempatkan, ya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, arti pergaulilah kedua orang tua itu di dunia ini dengan secara baik, dan juga ma'ruf ini mengandung arti baik bukan dalam sikap saja, bukan dalam perlakuan saja, baik juga dalam kata-katanya, dalam mengungkapkan kata-kata. Ada kan misalnya orang ingin berbuat baik tapi cara ngomongnya kasar. Ini juga, ya, itu nggak ma'ruf namanya, ya. Sebab dia nggak menyesuaikan di cara mengemukakannya seperti itu. Ya, sama seperti seorang mau ngasih kita misalnya ayam goreng, nasinya dilempar begitu, itu nggak ma'ruf namanya, ya. Itu nggak ma'ruf. Memang niatnya ngasih, beri, tapi ngasihnya dilempar seperti itu. Itu nggak ma'ruf namanya. Mas, kasihlah dengan sopan. Itu wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalimat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala begitu indah, ya. Nggak dikatakan sahibhuma fid dunya ihsanan, nggak gitu di sini, tapi ma'rufa di sini. Ya, karena ini ada kaitannya dengan tradisi, dengan tata krama juga itu. Itu penting sekali, ya. Terkadang kita ini seolah-olah sudah membantu, sudah memberikan orang tua kita harta atau apa, tapi caranya kita, ya, memberikan itu dengan tidak sopan. Hati orang tua biasanya ya, tidak senang seperti itu. Itu jangan, itu dihindari hal seperti itu.
Ya, ini kata ma'ruf di dalam kalimat wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kita hendaknya perhatikan ya. Jadi walaupun tadi ya orang tuanya itu sekalipun dia itu artinya beda keyakinan dengan kita, tetap dalam pergaulan ya tetap dia harus berbuat baik. Ya, istri Nabi kita Muhammad SAW ya, Ummu Habibah ya, anak dari Abu Sufyan, pada saat ibunya waktu itu datang ke Madinah ya, masih dalam keadaan musyrik, datang ke Madinah ketika mau duduk Abu Sufyan juga dengan ibunya ya, jadi Abu Sufyan dengan istrinya, jadi ayah ibunya datang ke Madinah mau duduk di tempat di tikar yang biasa duduk Rasulullah, ditarik nggak boleh, ini tempat duduknya Rasulullah. Kemudian setelah itu dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, ibuku itu ini datang kepadaku, wahia raghibah, padahal dia itu masih belum masuk Islam, tidak mau memeluk Islam. Apakah aku harus berbuat baik kepadanya? Rasulullah perintahkan berbuat baiklah kepadanya. Ya, ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, padahal waktu itu ibunya masih dalam keadaan musyrik. Ya, tetap diperintahkan berbuat baik. Wallahu a'lam. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya kurang bisa memberi contoh kepada anak-anak. Suami suka merokok, suka memarahi saya dan anak-anak, kadang berkata kasar. Anak-anak jadi kurang dekat sama ayahnya yang seperti itu. Saya sudah sering komunikasi ke suami untuk bisa lebih lembut dan mengayomi keluarga. Tapi setiap saya diskusi soal itu, suami malah marah. Bagaimana ya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya, memang ini perlu ya, pangkalnya adalah kita ingatkan firman-firman Allah kepada suami tersebut ya. Karena seolah-olah kalau misalnya istri mengingatkan ya, dianggap ini omongan istri saja, tapi sebenarnya ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, pesan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kalau memerintahkan sesuatu tapi dia sendiri nggak mengamalkannya, Allah Subhanahu wa taala kecam ya di dalam ayat yang lain, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan, melarang sesuatu tapi kalian kerjakan. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, sungguhnya besar sekali kemurkaan Allah kalau kalian menyuruh sesuatu, memerintahkan sesuatu tapi kalian sendiri nggak mengerjakannya ya. Dan ini sebenarnya adalah perbuatan yang baik, contoh yang baik itu lebih berfaedah dari 1000 kata-kata ya, 1000 kalimat ya. Itu contoh yang baik dari orang tua ya, akan lebih baik ya daripada ungkapan 1000 kata ya, 1000 ungkapan. Nah, ini kembali tadi ya, hendaklah orang tuanya ini diingatkan lah ya, diingatkan kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, memerintahkan kita ini benar-benar mendidik, mempersiapkan anak-anak kita ini menjadi baik ya, seperti itu ya. Bacakan juga surat Luqman ini ya kepada suami ya, dan ajak juga untuk mendengarkan ya, mau'idhah hasanah ya, agar supaya hati suami ini juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarga itu akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah kalau sama-sama kita berada di naungan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjadi payung di dalam kehidupannya. Ini ya, artinya perlu diingatkan ya, pelan-pelan diingatkan seperti itu ya. Terus jangan bosan-bosan ya, diingatkan, mudah-mudahan juga sambil didoakan, mudah-mudahan
ya, hati suaminya benar-benar menjadi luluh dan suaminya menjadi panutan bagi keluarganya. Wallah, jangan lepas daripada berdoa juga di samping mengingatkan berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya, baik, WA yang terakhir di malam hari ini dari hamba Allah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keponakan saya mau berhijab, tapi ditentang orang tuanya yang notabene adalah kakak saya. Kakak saya sangat liberal, menurutnya menutup aurat tidak wajib. Saya sudah coba bicara tapi mental terus. Keponakan saya selalu curhat ke saya, sangat dilematis. Di tengah-tengah perempuan banyak yang mengumbar aurat, keponakan saya yang mau berhijab malah ditentang. Bagaimana ya Ustadz? Ya, ini orang tua yang harusnya menjadi panutan terhadap anaknya, ya, karena dia itu artinya memiliki pemikiran yang sempit, liberal di situ. Kita ini berpikir memang kita diperintahkan untuk menggunakan akal kita, tapi akal kita ini harus tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah menutup aurat itu adalah perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Adapun ya, kalau seorang anak itu ingin menuju kepada kebaikan, ya hendaknya jangan dihalangi, ya. Kalau misalnya anaknya ya, bebas keluar, membuka aurat, berjalan dengan laki-laki, ya, yang bukan mahramnya, pacaran dan seterusnya, ya, itu yang harusnya dikhawatirkan, ya, karena hal ini akan dampaknya nanti yang akan malu juga ya, orang tuanya seperti itu. Ya, kalau dia anaknya ini ingin melakukan kebaikan, maka ini seharusnya orang tuanya bersyukur, ya. Seharusnya orang tuanya itu berterima kasih, harusnya bergembira, ya, bukan malah dihalangi. Nah, bagi si anak ya sebaiknya ya tetap menggunakan hal tersebut, ya, berhijab, ya, akan tetapi tentunya jangan jangan berlaku kurang ajar terhadap orang tuanya, ya. Lakukanlah perintah Allah, tapi berlaku baik kepada orang tua, berbicara yang sopan dengan penuh tawadhu, tunjukkan, ya, bukan saja anak ini, ya, tunjukkan bukan saja hanya dia itu pakai jilbab kemudian merasa dia paling suci, dia ada menjadi orang yang sudah paling mulia seperti itu, orang lain hina, ya, jangan, itu hindari sifat angkuh seperti itu, sebab kan tadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya, melalui ucapan dari Luqmanul Hakim, ya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Ya, Allah nggak suka kepada orang-orang yang sombong, yang angkuh, ya, fakhur, ya, membanggakan diri. Oh, ini saya udah suci nih, paling suci, saya paling baik. Enggak, jangan, ya. Tetap laksanakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketawadhuan, ya. Dan ini jangan merubah sikap kita, jangan mentang-mentang udah pakai hijab atau hijab maksudnya jilbab gitu, ya, kemudian ya perilakunya sombong, menghinakan orang tuanya, merendahkan orang tuanya, jangan. Justru harus lebih baik lagi, ya, perlakuannya, sikapnya, akhlaknya, itu insya Allah ya akan menyadarkan orang tua, ya, mengingat orang tuanya menjadi luluh hatinya insya Allah, ya. Jadi kalau sudah
berjilbab kemudian angkuh, ya akhirnya orang tuanya akan argumen orang tuanya akan menjadi dianggap benar. Oh, ini ya jadi kurang ajar seperti itu. Jadi dianggap wah ini radikal atau apa sebenarnya. Tunjukkan bahwasannya dengan mengamalkan firman Allah yang satu ini kan baru satu sisi ya, tapi kita juga mengamalkan firman Allah di sisi yang lain yang Allah memerintahkan kepada kita ini untuk tidak sombong dan ya, membanggakan diri seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan artinya kemudahan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu, dan orang tuanya juga ya akan ikut di dalam menjalankan perintah Allah tersebut, ya, menyetujuinya. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustadz, itu tadi pertanyaan terakhir di malam hari ini. Silakan dengan kesimpulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Peran suami istri ini di dalam mendidik dan mempersiapkan generasi berikut ini, mempersiapkan anak-anak ini memang peran yang merupakan suatu peran bukan yang mudah ya. Peran ini sangat berat dan ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak kita ini amanah, harta kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ya setiap amanat ini dijalankan dengan sebaik-baiknya ya, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Al-Qur'an tadi yang sudah kita bacakan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, demikianlah tausiah malam pada hari ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan dan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Hamzah Alatas yang telah membagi ilmunya di malam hari ini. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada ikhwan dan akhwat yang telah setia menyimak dan berpartisipasi. Kami mohon maaf kalau banyak pertanyaan yang belum dijawab. Saya Rizka, Yusuf, dan Neza serta seluruh kerabat kerja kami mohon pamit. Mohon dimaafkan segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.